Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua kali ini, gua ingin menceritakan kisah tentang kemarahan seorang istri yang sangat luar biasa kepada sang suami. Hingga istrinya pun tega memotong otong suaminya sendiri. Permasalahan apa yang terjadi sebenarnya sampai sang istri tega melakukan hal itu? Dan kira-kira nih guys, bagaimana nasib suaminya setelah otongnya itu terputus? Yuk, mari kita simak videonya. Awal kisah ini berawal pada tahun 1988 ketika Korps Marinir Amerika Serikat mengadakan pesta di sebuah klub malam. Di dalam pesta itu tanpa sengaja dihadiri oleh seorang wanita yang bernama Lorena Gallo. Wanita ini merupakan mahasiswi yang berkuliah di salah satu universitas di Virginia. Pesta tersebut awal perkenalan antara John Bobbitt dan Lorena Gallo. John Bobbitt yang terlebih dahulu memperhatikan Lorena dari kejauhan. Semakin dipandang, semakin membuat John Bobbitt tertarik kepada Lorena. Dan dia pun memutuskan untuk mendekati dan berkenalan dengan Lorena. Mereka pun terlihat sangat akrab di pesta tersebut, apalagi jika melihat perawakan John Bobbitt dengan postur tubuh yang tinggi, mata biru, dan memiliki paras wajah yang tampan. Ditambah lagi menggunakan atribut marinir pada saat di pesta itu. Wanita manapun akan terpesona, termasuk dengan Lorena. Hingga pesta berakhir, mereka pun terlihat bersama dan mereka pun saling bertukaran nomor telepon. Sejak itulah mereka intens berkomunikasi. Seiring jalannya waktu, mereka pun menemukan kenyamanan dan akhirnya mulai tumbuh cinta di hati mereka berdua. Mereka memutuskan untuk berpacaran. Dan ternyata John Bobbitt ini merupakan cinta pertamanya Lorena. Dia pun termasuk pertama kalinya berpacaran dengan seorang pria. Namun guys, hubungan pacaran mereka tidak berlangsung lama dikarenakan John Bobbitt melamar Lorena dan lamaran John pun diterima. Akhirnya mereka menikah pada tanggal 18 Juni 1989. Pada saat itu John berusia 22 tahun dan Lorena berusia 20 tahun. Setelah resmi menjadi suami istri, John mengajak Lorena untuk nongkrong di sebuah klub dan Lorena pun mengikuti keinginan John. Setelah menghabiskan malam dengan minum dan berjoget bersama, mereka pun akhirnya pulang. Tetapi pada saat itu John dalam kondisi sangat mabuk dan Lorena masih dalam kondisi sadar sehingga yang mengemudikan mobil adalah Lorena. Namun guys, pada saat Lorena mengemudikan mobil, dia kurang hati-hati sehingga mobil yang dikemudikannya agak seloyongan sehingga membangunkan John dari tidurnya. Dan John pun langsung memaki serta memukul Lorena di dalam mobil. Dan itu awal pertama kali John melakukan KDRT terhadap Lorena. Ternyata guys, sejak malam itu John mulai terbiasa melakukan KDRT terhadap Lorena. Masalah sepele dalam rumah tangga, John selalu menyelesaikannya dengan memukul istrinya. Dan ketika keinginan John ingin berkencan, namun Lorena menolak keinginan John, John pun segera memukulinya bahkan hingga merobek baju dan celana istrinya. Setelah hasrat
hanya berdiam diri, sehingga Lorena berinisiatif untuk bekerja dan dia pun keterima kerja di sebuah salon kecantikan sebagai perawat kuku. Namun saat bekerja, ternyata dia sering kepergok korupsi oleh pemilik salon. Tetapi dia beruntung tidak diberhentikan karena pemilik salon mengerti dan memaklumi jika kebutuhan hidup Lorena sangat tinggi. Di tengah himpitan ekonomi, Lorena masih berusaha untuk menjaga penampilannya agar suaminya tidak melirik wanita lain. Namun, apa yang dilakukan oleh Lorena adalah salah, guys. Dia pernah ketahuan mencuri gaun di tempat dia bekerja. Namun, pengorbanan yang dilakukan oleh Lorena tidak dihargai oleh suaminya. John tetap saja dengan sifat temperamennya dan sering melakukan KDRT terhadap Lorena. Dan pertengkaran itu membuat polisi sering mendapatkan laporan, sehingga polisi pun sering bolak-balik untuk mendamaikan dan menegur mereka berdua. Namun tetap saja pertengkaran itu tetap terjadi. Lorena pun tidak tahan dengan sikap suaminya dan dia pun memutuskan untuk berpisah pada tahun 1991. Namun setelah perpisahan itu, ternyata guys, satu sama lainnya merasa kehilangan dan menyesali perpisahan itu. Hingga pada tahun 1992 mereka pun memutuskan untuk rujuk dan berumah tangga bersama lagi. Mereka pun sepakat untuk meringankan beban ekonomi. Mereka lebih memilih mengikhlaskan cicilan rumah tersebut dan memilih menyewa apartemen di tahun 1993. Namun setelah pindah ke dalam apartemen, ternyata perubahan dalam diri John hanya sementara. John mulai kambuh, dia balik ke sifat awalnya seperti melakukan KDRT. Bahkan ketika berkencan, John selalu memaksa dengan kekerasan lalu dia melakukan sodomi. Ternyata apa yang dilakukan oleh John ini kepada istrinya akibat trauma dari masa lalu pada saat masa kecilnya John. Jika melihat latar belakang dari John, pada saat masa kecilnya, John sering menyaksikan jika ayahnya melakukan KDRT dan melakukan pelecehan kepada ibunya di depan John. Lalu ayahnya pun meninggalkan ibunya saat John masih kecil. Ditambah lagi, ibunya merupakan pecandu narkoba. John dengan ibunya ketika itu tinggal di kawasan yang dominan dengan orang kulit hitam, yang pada zaman itu permusuhan ras di Amerika sangat memanas. Bahkan rumah John pernah dibakar dan dihancurkan oleh ras kulit hitam, dan ibunya pun diperkosa pada saat penyerangan itu. Sejak dari penyerangan itu, John dengan ibunya sudah tidak memiliki rumah lagi, sehingga John pun diungsikan di rumah pamannya. Ternyata guys, pamannya John itu adalah pedofil dan selama tinggal di sana, John sering disodomi oleh pamannya sendiri. Sementara untuk kehidupan Lorena Gallo sangat berbeda jauh dengan kehidupan John. Latar belakang keluarga Lorena berasal dari negara Venezuela dan bisa dikatakan keluarganya berasal dari keluarga menengah ke atas karena ayahnya bekerja sebagai dokter gigi, dan kepindahan Lorena ke Amerika menggunakan visa pelajar karena dia ingin berkuliah di Amerika. Pada tanggal 23 Juni 1993, saat itu John baru saja pulang dari sebuah klub malam. John pulang dalam kondisi sangat mabuk dan ketika dia bertemu dengan Lorena, dia mengajak untuk berkencan, dan melihat kondisi John seperti itu, Lorena pun menjadi ilfil dan menolak keinginan John. Namun itulah guys, andalan John selalu memukul agar Lorena mengikuti keinginannya dan membuat Lorena merasa dilecehkan. Ketika itu, dalam pemaksaan itu John merobek bajunya dan melakukan sodomi. Setelah sekian kalinya John melakukan hal tersebut, dengan penuh rasa kesal, Lorena pergi ke dapur untuk meminum segelas air untuk menenangkan dirinya. Dan dia pun melihat ada pisau muncul dalam hatinya untuk membalas perbuatannya John. Akhirnya diambillah pisau tersebut. Lorena segera kembali ke dalam kamar dan membuka selimut John dan langsung memotong otongnya John hingga putus. Dan Lorena pun segera pergi dari apartemen dengan membanting pintu.
Kerasnya suara pintu itu membuat John pun terbangun. Namun saat John bangun masih dalam kondisi mabuk, sehingga dia pun tidak menyadari jika otongnya sudah terpotong. Dan ketika John berdiri, dia kepleset sama darahnya sendiri. Dan disitulah dia baru menyadari jika otongnya sudah hilang. Namun guys, John melihat itu dia tidak panik. Lalu dia mencari handuk dan membungkus sisa otongnya untuk mengurangi pendarahan. Pada saat itu John pun segera diantar ke rumah sakit, dan yang mengantar John ke rumah sakit adalah temannya yang bernama Prince William. Dan pada saat di UGD rumah sakit, perawat dan dokter sempat kaget melihat banyaknya darah pada tubuhnya John. Dokter pun segera melakukan penanganan dengan cepat untuk mengurangi pendarahan itu. Namun guys, petugas medis sempat salah melakukan penanganan. Disangkanya John itu telah melakukan percobaan bunuh diri dengan memotong urat nadi. Namun John menjelaskan jika darah itu berasal dari otongnya yang terputus. Di sisi lainnya, saat Lorena pergi dari apartemen, dia pun berkendara ke rumah sahabatnya. Dan saat di perjalanan, Lorena baru menyadari jika tangan kanannya masih memegang pisau dan tangan kirinya masih memegang potongan otong suaminya. Seketika itu pun dia langsung membuang potongan tersebut ke perkebunan warga. Saat Lorena tiba di rumah temannya, dia pun langsung menceritakan semuanya kepada temannya. Dan temannya pun menyarankan untuk menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Dan Lorena pun setuju. Saat polisi datang dan melakukan interogasi, dia segera menunjukkan di mana lokasinya dia membuang potongan itu. Dan setelah dilakukan pencarian selama berjam-jam, akhirnya ditemukan potongan itu dan langsung segera dibawa ke rumah sakit. Beruntungnya pihak dokter masih dapat menyambung potongan itu. Aduh guys, gua nggak bisa bayangin apa jadinya jika potongan itu dimakan sama kucing. Kelar sudah keperkasaan John sebagai laki-laki. Pada saat di pengadilan, Lorena dituntut telah melakukan perbuatan yang menimbulkan cedera berat. Namun pada saat proses pengadilan berjalan, John Bobbitt pun divonis bebas karena tidak terbukti melakukan KDRT. Sementara untuk Lorena pun divonis bebas karena pengadilan menilai jika Lorena mengidap penyakit gila sementara. Pengadilan pun mewajibkan Lorena untuk berobat ke rumah sakit demi memulihkan kejiwaannya. Dan guys, pada saat kejadian itu, nama John Bobbitt pun menjadi terkenal di Amerika. Sehingga ada produser menawari dia untuk bermain di film porno. Melihat saat itu John tidak memiliki pekerjaan, akhirnya dia pun menerima penawaran itu. Namun guys, setelah beberapa lama menjadi peran dari video porno tersebut, dia pun beralih profesi menjadi pegulat Smackdown dengan nama panggung Val Venis. Sementara untuk Lorena Gallo, dia akhirnya memiliki anak perempuan dari seorang pria yang bernama David Bellinger. Namun Lorena tidak mau adanya pernikahan kedua kalinya. Lorena masih merasa sangat trauma dari pernikahan pertamanya. Jadi bisa dikatakan kumpul kebo lah. Dan Lorena pun membuka foundation untuk memayungi hukum bagi kaum wanita yang mendapatkan KDRT dari suaminya. Itulah guys untuk video gua kali ini. Sebagai laki-laki, sebaiknya kalian harus bisa menghargai dan menghormati pasangan kalian. Jangan mudah melakukan KDRT terhadap pasangan. Oke guys, semoga dengan adanya video ini kalian bisa mengambil pelajaran dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?